Hai hai, selamat datang lagi di video pembelajaran kelas 6 bersama dengan saya Mr. Alan. Hari ini kita masuk ke tema 5, wirausaha, subtema 2. Dan kita ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Hai, gimana? Semua sehat kan? Di muatan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang riwayat hidup. Ya, apa itu riwayat hidup? Ada yang tahu? Nah, mungkin sudah ada yang pernah dengar sebutan lain dari riwayat hidup itu adalah kurikulum vitae. Nah, riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang pernah dijalani seseorang semasa hidup. Jadi itu isinya informasi tentang diri kalian, tentang diri kamu, apa saja yang pernah kamu alami. Lantas, apa kegunaan dari membuat riwayat hidup? Nah, kegunaannya itu untuk menjelaskan secara rinci tentang diri kamu kepada orang lain. Itu gunanya, memberi penjelasan rinci. Kapan kamu butuh riwayat hidup? Riwayat hidup itu dibutuhkan saat kamu akan daftar sekolah, atau saat akan mendaftar sebuah kegiatan, atau mendaftar perlombaan. Dan kedepannya juga riwayat hidup dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Riwayat hidup sendiri dapat ditulis dalam bentuk rincian, poin-poin begitu, atau bisa juga ditulisnya dalam bentuk cerita atau narasi. Kalau riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk rincian disebutnya daftar riwayat hidup. Jadi kalau daftar riwayat hidup itu berarti riwayat hidupnya dalam bentuk rincian. Hal-hal yang ditulis dalam riwayat hidup itu ada 6 hal biasanya. Yang pertama, identitas diri. Kedua, riwayat pendidikan. Ketiga, riwayat pekerjaan. Keempat, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. 5, keterampilan. Dan yang keenam adalah prestasi-prestasi apa saja. Nah, di identitas diri itu biasanya informasinya berisi tentang nama kamu, usia kamu, tempat tanggal lahirnya di mana, alamat, dan nomor telepon. Dan sering juga ditanyakan kalau sekarang adalah alamat email dan medsos kamu. Untuk riwayat pendidikan, itu adalah daftar pendidikan yang pernah kamu tempuh dari TK sampai terakhir. Misalnya kamu TK di mana, tahun berapa sampai tahun berapa, SD kamu di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa, SMP di mana, SMA di mana. Plus ditambah juga kalau ada pendidikan non formal. Apa itu pendidikan non formal? Pendidikan non formal itu adalah misalnya kursus-kursus atau les yang pernah kamu ikutin. Itu harus ditulis juga di riwayat pendidikan. Nah, kalau riwayat pekerjaan itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan. Misalnya sudah punya pengalaman kerja apa aja nih. Ini biasanya dibutuhkan untuk melamar pekerjaan nanti ya kamu. Yang keempat, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Ini adalah daftar kegiatan yang pernah kamu ikuti selama di sekolah. Misalnya kamu pernah ikut ekskul apa saja disebutkan, atau pernah ikut anggota komunitas apa, atau pernah ikut seminar tertentu gitu misalnya. Kamu tulis nih, pernah ikut ekskul senam atau taekwondo sampai ban apa. Itu ditulis sebagai pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Keterampilan itu, bagian keterampilan adalah bagian yang diisi tentang keahlian yang kamu miliki. Bisa bahasa asing, misalnya komputer, seni, olahraga, atau kemampuan lain yang mungkin kamu miliki. Nah, kalau prestasi adalah daftar prestasi yang pernah dapat. Juara 1 lomba menyanyi, juara nasional lomba karate misalnya. Itu diisikan dalam bagian prestasi. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Yang kiri dan kanan sama ya. Yang kiri ini dibuatnya dengan secara digital, yang kanan mungkin pakai Word biasa gitu ya. Bagian atas itu kurikulum vitae, itu termasuk bagian judul, itu ada bagian identitas diri ya. Ada alamat email, ada nama, tempat tanggal lahir, tinggi badan, agama, itu masuk ke identitas diri. Kemudian kalau riwayat pendidikan, itu ada, kalau di sini tulisannya SD-nya itu SD di mana, SMP mana, SMA mana, sampai tingkat universitas di mana, dan juga disebutkan kuliahnya di mana. Lalu yang bawah riwayat pekerjaan.
apa saja pengalaman kerja yang pernah dilakukan, misalnya pernah bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kalau yang di keterampilan kiri itu adalah skill kamu, misalnya skill coding, skill Microsoft Word kamu itu seberapa, dari 1 sampai 10 kamu masuk ke level berapa, atau skill edit video kamu dari 1 sampai 10 skill kamu berapa, itu ditulis di sini di bagian keterampilan. Dari daftar riwayat hidup ini yang biasanya untuk melamar pekerjaan, pemilik perusahaan itu bisa melihat si pelamar kerja ini memenuhi syarat atau tidak, baik dari segi pendidikannya atau dari pengalaman pekerjaannya ini sesuai nggak dengan syarat yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Nah, itu salah satu dilihatnya dari riwayat hidup kurikulum kita yang dikirim ke perusahaan. Selain dalam bentuk daftar riwayat hidup itu juga dapat ditulis dalam bentuk narasi, yaitu paragraf yang berisi cerita tentang diri kamu sendiri. Kalau tadi kan bentuknya poin-poin seperti tadi kan, nama (2), tempat tanggal lahir (2). Nah, kalau dalam bentuk narasi itu dalam bentuk cerita. Kamu bisa lihat di buku Erlangga halaman 56. Misalkan, namaku adalah Mr. Alan. Aku lahir di kota Jakarta tanggal 15 Juli tahun 1999. Misalnya kayak gitu, dalam bentuk narasi. Nah, sekarang kamu sudah lebih paham kan apa itu riwayat hidup? Fungsinya apa dan bagian-bagiannya itu apa saja. Silakan ditanyakan jika masih ada yang belum kamu pahami. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dah.